Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita pertama yang masuk Islam, yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu, saat menerima wahyu, dan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ibunda Khadijah selalu setia mendampingi suaminya. Saksikan video ini hingga akhir agar kita bisa meneladani ibunda kita yang mulia ini, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ialah wanita terpandang dari Quraisy yang kaya raya dengan paras yang anggun, berakhlak baik. Sebelum bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Khadijah sudah dijuluki dengan julukan At-Tahirah atau wanita yang suci, yang menjaga kehormatan dirinya. Ibunda Khadijah dikenal sebagai wanita yang suci di tengah kehidupan jahiliyah di sekelilingnya pada saat itu. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang janda yang kaya dan cantik. Banyak sekali orang-orang yang meminangnya, namun tidak ada seorang pun yang diterima. Sebagai pedagang yang sangat kaya, Khadijah tidak berdagang sendirian. Khadijah mengirim utusan untuk berdagang dan membagi hasil dari hasil perdagangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu sudah mulai berdagang dan dikenal sebagai Al-Amin atau orang yang dipercaya. Khadijah sudah mendengar kepribadian Nabi dan menawarkan pekerjaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Setelah pulang dari Syam, Khadijah mendapatkan informasi yang meyakinkan dari Maisarah tentang kepribadian yang agung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul, dan Khadijah pun mulai tertarik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Khadijah bernama Nafisah membuka pembicaraan dengan Rasulullah yang akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ibunda Khadijah menikah. Nabi menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Saat itu umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun dan Ibunda Khadijah berumur 40 tahun. Waktu pun terus berjalan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah mempunyai 2 orang putra dan 4 orang putri. Hingga saat usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun, disinilah peran Khadijah dalam mendampingi Nabi sangat terlihat jelas. Nabi mulai menyendiri di Gua Hira, hingga di suatu malam di bulan Ramadan, Jibril datang menjumpai Nabi di atas puncak Jabal Nur. Setelah wahyu pertama diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi turun dengan cepat dari Jabal Nur. Nabi pun ketakutan dan menggigil. Hingga tiba di rumah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, selimutilah aku. Khadijah menyelimuti Nabi dan tidak berkata apapun hingga rasa takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hilang. Maka Nabi menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira dan bersabda, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri. Ibunda Khadijah mendengarkan apapun yang Rasulullah ceritakan hingga Nabi selesai. Barulah Khadijah berbicara dan mengatakan, tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu karena engkau suka menyambung tali silaturahim, ikut membawakan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Di tahun ke-7 nubuah, kafir Quraisy makin menjadi-jadi menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka melarang orang-orang berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dalam bentuk apapun. Mereka menuntut diserahkan Rasulullah kepada mereka untuk dibunuh. Maka Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tinggal di antara 2 gunung.
Kembali, kesetiaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha terlihat jelas. Khadijah radhiyallahu anha meninggalkan rumah dan ikut mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang diboikot. Sampai-sampai bahan makanan pun habis dan kafir Quraisy melarang bahan makanan masuk ke Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Khadijah sampai memakan dedaunan dan kulit binatang karena terputusnya suplai makanan. Pemboikotan ini berjalan selama 3 tahun lamanya. Setelah Khadijah wafat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih sangat mencintai Khadijah dan sering menyebut-nyebut namanya. Hingga suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Kemudian datanglah seseorang yang ternyata adalah keluarganya Khadijah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun langsung menjamu dengan baik dan memuliakan keluarga Khadijah. Pada saat itu, Aisyah mengatakan, "Khadijah, terlalu sering engkau menyebut-nyebut namanya. Ia seorang wanita yang sudah tua, padahal Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita manapun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkanku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Dan setelah itu, Aisyah radhiyallahu anha meminta maaf. Karena kesetiaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah menitipkan salam untuk beliau. Jibril turun dan datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah contoh terbaik bagi kaum muslimin untuk menjadi wanita yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.